Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, semua para subscriber semuanya, tidak usah berlama-lama, langsung saja kita saksikan kajian dari Buya Ar-Razi Hasyim dan juga Gus Baha mengenai surat Waqiah. Monggo kita saksikan bersama-sama. Bapak Ibu percaya atau tidak, zikir dengan kerja itu sama hebatnya. Surat Waqiah dengan orang kerja 24 jam itu sama hebatnya. Kalau uji-uji keyakinan kan sama-sama hebatnya. Orang lagi sulit nih, baca Waqiah dengan yakin. Berapa yang dibutuhkan, berapa kali dia baca nanti ketahuan. Karena kami mengalami itu. Jadi itu bukan sufi yang asli, itu sufi yang nyamar. Laula an hadanallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa li baitihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Ba'd. Baik, Bapak Ibu, para guru, para masyayikh, kawan-kawan yang dimuliakan Allah. Tadi kita berhenti di kajian hati. Jadi ketika Nabi mengatakan amal terbaik itu iman, maka kembali ke kajian pembukaan. Badiru bil a'mali fitanan, hendaklah segera kalian beramal sebelum terjadi fitnah. Fitnah itu artinya kekacauan. Dan corona ini Bapak Ibu, ini salah satu kekacauan itu. Kacau gak struktur kehidupan kita? Kacau. Anak-anak gak sekolah, tapi pasar ramai. Masjid mulai ditutup di kota-kota besar, tapi mall dibuka. Itu agak aneh. Orang ngumpul-ngumpul di kafe yang ditutup masjid. Itu mulai aneh. Belum, dan itu bukan hanya masjid, gereja ditutup, vihara ditutup semua. Jadi kita nggak berkecil hati juga. Oh ini skenario menghancurkan umat Islam, bukan, menghancurkan semua agama. Bukan menghancurkan umat Islam, menghancurkan semua agama, menghancurkan nilai sosial. Akhirnya Bapak Ibu sudah nggak berani salaman. Coba tanya ke dokter paru-paru nanti, ada nggak efek kalau kita kelamaan pakai masker? Ya. Kalau kami di Jakarta selalu pakai biasanya, ya, biasa pakai. Ya. Cuma di rumah, di kampung kayaknya lumayan aman, insya Allah, amin. Zona hijau apa kuning Pak Mas? Oranye, waduh gawat juga tuh. Ya, semoga dengan husnuzan kita kepada Allah, jatah kabul lo Pak, jangan sombong puluh. Nah, do corona begitu. Aduh barang tuh. Cuma kita hati-hati saja ya. Kalau emang syak pakai prokes. Nah, kalau kejadian dakwah anda pakai prokes, jangan salah nama masjid kok. Ya. Sebanyak itu kita berinteraksi di luar ya. Bapak Ibu yang melakukan Allah, itulah bagian dari fitanan. Maka yang bisa menyelamatkan orang ketika terkena corona itu kolbunya. Sebab corona itu bukan hanya penyakit fisik Bapak Ibu. Efek virus corona itu lebih dari fisik. Tidak hanya sekedar sesak nafas, hidung penciuman tidak. Kami mengalami itu. Tapi lebih dari itu, ada ketakutan yang luar biasa. Takut mati, takut begini, takut begitu. Nah, ini yang paling bahaya dari corona. Jadi psikis, apalagi diisolasi sendiri, oh itu lebih dahsyat tuh. Nah, kalau seandainya terjadi nih, pahit-pahit nih, pahit-pahit Bapak Ibu, ada yang diisolasi, bukan mandiri, di karantina, tidak bercahaya kolbunya, stres, tambah cepat kematian. Maka sebelum itu terjadi, belajarlah ilmu iman, ilmu kolbu, ilmu zikrullah di kolbu, sehingga nggak kesepian seandainya itu terjadi. Kan kita nggak tahu tahun kini, tahun depan kan nggak tahu. Tahun sebelumnya rapid, sekarang swab, hidungnya dicolok-colok tuh ya, Masya Allah.
Itu fitnah itu Pak, itu fitnah. Jadi akhir zaman itu sudah kelihatan, dan itu semua dunia, bukan hanya Indonesia. Jadi jangan kemudian dikait-kaitkan dengan pemerintah, dengan partai tertentu. Nggak ada kaitan. Amerika paling parah, Cina parah, Inggris parah. Jadi mulai dewasa, berpikir itu dewasa, ya. Nah sekarang jangan sibuk menyalahkan siapa-siapa. Sekarang mulai, kolbu sudah siap belum kalau itu terjadi? Kolbu yang bercahaya tidak akan pernah kesepian. Awak ketakutan enggak anak ketika ketek? Sampai kini mungkin ibu-ibu, adik-adik, mungkin ada sebagian kalau mati lampu ketakutan enggak? Berteriak enggak? Ya, ada yang ketakutan. Jadi di dunia kalau gelap lampu awak ketakutan. Sedangkan dalam diri awak ada alam-alam lain yang lebih banyak yang kita itu secara tidak sadar itu menggunakan itu. Itulah alamnya kolbu, alamnya hati. Kalau di hati tidak ada sumber cahaya, tidak ada pelita di dalamnya, apa yang terjadi? Kalau kacau di luar, di dalamnya lebih kacau. Dan itulah yang membuat cepat kematian psikis. Jadi psikis itu berbahaya. Jadi tugas buya-buya menenangkan, bukan kemudian kena hoax. Oh nado karena itu konspirasi. Terserah mau konspirasi, itu barang ado. Ya. Maka Bapak Ibu yang makan Allah, tugas para guru menyelamatkan kolbu umat. Kolbu umat kita selamatkan. Dan vaksin terhebat itulah kalimah la ilaha illallah. Dalilnya jelas. Bapak Ibu percaya sama vaksin atau Allah? Percaya ke dokter atau ke guru mengaji? Kayaknya guru mengaji kurang percaya kok gini nak. Kok percaya ke dokter? Kalau guru mengatakan zikir sekian ya, oh itu bid'ah tuh ya. Gagah lo murid pada guru gini. Tapi kalau dokter mengatakan tidak boleh makan itu, tidak boleh makan daging, kolesterol. Tapi kalau guru disuruh kurangi makan daging 40 hari koyo. Oi, buya mengharamkan yang halal yo. Salah faham, gagal faham. Gak mungkinlah seorang ulama, seorang buya, seorang hamba Allah mengharamkan yang Allah halalkan, menghalalkan yang Allah haramkan, gak mungkin. Maka Bapak Ibu yang bukan Allah, mari kita selamatkan hati kita. Kolbu itu tempat Allah memandang. Layak gak kolbu kita dipandang? Imam Ghazali memberikan contoh. Awak punya ruang tamu godang kadatang, tamu terhormat kadatang, pejabat akan datang ke rumah, tiba ke rumah bertamu. Di rumah sedang ada di kursi itu, ndak usahlah anak awak. Di situ ada kain bertebaran, kita berasihin ndak? Ya, malu kalau beko dilihat oleh. Bahkan dulu di zaman-zaman Orde Baru. Kami masih ingat itu karena Pak Lurah dulu ya. Jadi kalau kadatang gubernur, kadatang presiden, masuk Pak Soeharto dulu, jalan-jalan dibersihkan. 2 bulan sebelum itu ditanami itu di jalan. Pokoknya ibu-ibu dulu luar biasa di Payakumbuh dulu ya. Rapi itu, banyak bunga-bunga untuk di jalan. Kinilah dihadang deh kaki limo. Semoga diberkahi jolah rezeki orang tuh. Berarti jalan rezeki ya, jalan aktivitas ekonomi. Kami masih ingat tuh foto-fotonya dan aktivitasnya. Orang menunggu dengan takzim, dengan tawadu, tadarru ya, padahal itu untuk Allah tuh ya, untuk mendapatkan salam Pak Soeharto. Jalan-jalan dirapikan, khawatir nanti terlihat ada rumput liar oleh Pak Soeharto. Bayangkan, kalau kini orang kan tidak hormat jo presiden kan. Orang kinilah hebat-hebat ya. Nyendak hormat lah jo pemimpin ya, lah berubah kini akidah orang lah berubah, adab lah berubah
padahal ilmunya sama, mungkin karena faktor-faktor politik, wallahu alam. Bapak Ibu yang melakukan Allah, kalau kita menghormati pejabat, atasan, presiden, pemimpin, lalu menyiapkan jalan yang bagus, khawatir terlihat ada sampah. Imam Ghazali pun mengatakan begitu. Suatu kampung mendengar kabar ada seorang raja akan datang, dia akan bersihkan jalan-jalan di kampung, dia baguskan, khawatir mata sang raja terganggu oleh sampah-sampah atau rumput yang tumbuh liar. Kira-kira kalau Allah ingin memandang kalbu kita, lah pantas belum dipandang, atau banyak rumput liar di situ, atau banyak kotoran di dalam itu. Nggak usahlah raja, nggak usahlah presiden, kalau ada WC bau joyeng, lain nama bang Yes itu pak, nggak, kita siram-siram nggak juga hilang, cari tempat yang lain. Dan itu kejadiannya banyak kan di masjid-masjid Ahlus Sunnah, pesantren-pesantren Ahlus Sunnah. Alah masalah juga. Ya. Kita sedang tahan dengan bau itu. Mohon maaf Bapak Ibu, bau penyakit di dalam kalbu itu lebih dahsyat daripada bangkai, bahkan bau jengkol. Lebih dahsyat. Malaikat pun tak berani untuk lewat. Maka Allah menyebutnya fi qulubihim maradun, di kalbunya ada penyakit. Summa qasat qulubuhum, lalu kalbu mereka mengesat, mengeras. Bahaya itu. Maka untuk memvaksin kalbu itu, supaya tidak masuk virus-virus akhir zaman, fitnah akhir zaman, caranya cuma satu, la ilaha illallah hisni. Allah berfirman, la ilaha illallah itu adalah bentengku, vaksinku, obat dariku. Pakailah kalimat itu, pakai kalimat itu. Nabi Yunus ditelan ikan disebut al-hut, entah ikan apalah terjemahannya, mungkin ikan-ikan raksasa lah di dalam laut. Karena tenggelam di dalam, jauh, disebutlah nun, zunnun. Zunnun itu yang jauh tenggelam di dalam. Beliau melarikan diri dari tugas, melarikan diri dari masalah, bukan menyelesaikan masalah. Dapat masalah baru, ditelan deh ikan. Ketika di kapal, beliaulah yang paling berat. Itu Allah zahirkan kalimah di dalam kalbunya. Nah, itu yang jarang dibahas itu. Jadi ketika beliau melarikan diri masuk kapal, kapal oleng, maka mesti mengurangi satu penumpang. Setiap ditimbang yang gemuk-gemuk, gendut-gendut itu aman. Giliran ditimbang Nabi Yunus, itu kok berat. Allah zahirkan beratnya kalimah. Allah zahirkan saat itu. So Nabi Yunus tidak berat, badannya kurus, kayak beliau lah badannya, kurus sehat. Tapi beliau paling berat pak. Maka nahkoda katakan, bro Yunus, John kalau bahasa luar, Yunus itu kan jadi John. Angku keluarnya dahsyat, dibuang dari kapal, ditelan langsung deh. Dalam hadis dikatakan, orang yang menuntut ilmu dan guru yang mengajarkan ilmu itu didoakan hatta oleh al-hut, oleh ikan di lautan. Ikan tuh dulu mendoakan Nabi yang ditelannya kok. Kini ditelannya. Pak kira-kira ikan tuh tidak tahu yang ditelannya orang yang nyodoakan tuh. Sampai dalam perut ikan tidak bisa diolah. Kiranya kalimah tuh bertubuh. Jadi ilmu debusnya kira-kira.
sehingga taring ikan itu tidak bisa menghancurkan tubuh Nabi Yunus, sedikit pun tidak luka. Itulah makna hadis Abu Daud, Bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' samil alim. Bah kira-kira Covid nak nampak kan? Tapi jaleh percaya ada beritanya banyak. Ku ikan taringnya sebesar itu tidak bisa menembus tubuh Nabi Yunus. Amalkanlah kaji itu. Bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' samil alim. Bukan dihafalkan, dipakaikan dengan nama Allah. Siapa yang bersama namanya, maka tidak ada yang menyakiti baik di langit ataupun di bumi. Virus Covid itu di langit atau di bumi? Di bumi. Ya di bumi nak. Tidak akan bisa, insya Allah. Ikhtiar kita secara rohani. Jangan sombong lalu ikhtiar secara fisik lalu merasa selamat. Belum tentu. Kalbunya harus dibereskan. Syak saja sedikit masuknya pak. Syak awak bersalamnya kawan awak masuknya. Sebab syak itu penyakit di kalbu, melemahkan imun. Kau pandangan versi sufi, kau tasawuf. Sebab kami pun belajar psikologi, S2, S3 kita belajar psikologi, ilmu nafs. Ilmu nafs itu dulu cabang dari filsafat, tapi sempurnanya ilmu nafs itu dengan ilmu tasawuf. Makanya banyak beberapa peneliti-peneliti psikologi itu datang ke rumah, datang ke ribat kajian gitu, sekedar melengkapi, memantapkan teori-teori mereka. Ya, pelajarilah ilmu itu ke ahlinya, nanti imunnya mantap. Awak saya nak mau berubah ke sembarang dokter ya nak, apalagi berguru ke sembarang guru. Bergurulah ke guru yang kalimah itu menyatu dengan dirinya. Itulah yang dikatakan oleh Imam Sanusi di akhir kitab Aqidah Sanusiyah, Aqidah Ahlussunnah. Jika kalimah itu sudah bercampur dengan darah, menyatu dengan daging, kira-kira kalau dicabutnya di malaikat maut, bah kira-kira yo lambe-lambe, pelan-pelan, lembut-lembut, khawatir belum menyakiti kekasih Allah. Kalaupun mati ya, kalau yo kemati jo takdirnya jo corona, matinya husnul khotimah ya. Maka Bapak Ibu, ayo mulai belajar tauhid yang asli, akidah iman yang benar, yang tepat, langsung ke ahlinya belajar latihan zikir. Itulah akidah Ahlussunnah yang sebenarnya, itulah imunitas kalbu. Jadi kami bukan dokter lain. Dokter mengobati fisik, nyuntik Bapak Ibu. Ya, kalau dokter nyuntik kepala hati. Mengenai ketaatan kita. Di zaman Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. yang datang, beliau berkuda. Jadi karena beliau itu percaya akan takdir Allah, beliau percaya akan jalan berikhtiar. Sahabat ini tidak ketemu dengan Rasulullah, yang membiarkan untanya tanpa diikat. Mana unta? Ya. Ada di luar Rasulullah. Sudah diikat belum? Kenapa tidak diikat? Ya, tidak percaya. Itu kalau milik kita dia akan tetap di situ. Oke, pertanyaannya? Pertanyaannya, dengan corona ini, banyak orang yang tidak percaya. Ada yang percaya. Oke. Tapi ikhtiar ya, tidak dijalankan. Oke. Termasuk pakai masker. Oke. Kondisi kita di sini, termasuk Ustaz sendiri tidak pakai. Oke. Ya. Nah, bagaimana ikhtiar umat ini? Baik. Kalau seandainya mencontohkan tidak. Baik. Lakukan. Kami ikut mazhab Dr. Yusri di Mesir, dokter. Yang perlu pakai masker itu orang sakit. Jadi mohon maaf, kita beda mazhab. Lah. Mulai. Ya. Saya pernah berdialog dengan teman saya, Ustaz. Teman saya berhati kan. Jadi mereka mengatakan membantah Sufi ini dengan beralasan bahwasanya Imam Syafi'i itu mengatakan asas Sufi itu jahul, asas tasawuf al-kasul, ya. Oke. Yang saya tanyakan Ustaz, apakah benar Imam Syafi'i berkata seperti itu? Dan kalau benar tasawuf yang bagaimana yang dimaksud
Baik, bagus ya. Itu pertanyaan yang lebih berbobot ya. Ada kawan-kawan kita yang anti tasawuf menggunakan kalam Imam Syafi'i untuk menghantam tasawuf. Untuk menghantam tasawuf. Apa kalam Imam Syafi'i? Diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dalam Manaqibus Syafi'i. Dalam manaqib kitab, jangan-jangan kawan tu tak tahu kitab Manaqib Syafi'i kan? Punya nak kawan tu kitab Manaqib Syafi'i? Jangan-jangan dapat dari Google. Karena dapat dari Google nggak faham maksud Imam Syafi'i sebab kitabnya setebal itu. Dikarang oleh Imam Al-Baihaqi. Nah, coba kena-kena. Siapa pengarang kitabnya? Al-Baihaqi. Dan diulang kembali oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi. Cuma kasus yang begini itu diriwayatkan dengan jelas oleh Al-Baihaqi. Jadi beliau melihat ada sufi, tapi sufi palsu, mutasawwif, tapi disebut itu kalimatnya sufi. Orang yang bersembunyi dengan tasawuf padahal dia aslinya pemalas untuk tidak bekerja. Jadinya tidak bekerja, alasannya sufi. Yakin kurang, doa kurang loh, zikir kurang loh, kasul itu artinya pemalas amalan, pemalas bekerja, pemalas berzikir, ya malas semua. Bapak Ibu percaya atau tidak, zikir dengan kerja itu sama hebatnya. Surat Waqiah dengan orang kerja 24 jam itu sama hebatnya. Kalau uji-uji keyakinan kan sama-sama hebatnya. Orang lagi sulit nih, baca Waqiah dengan yakin. Berapa yang dibutuhkan, berapa kali dia baca nanti ketahuan. Karena kami mengalami itu. Jadi itu bukan sufi yang asli, itu sufi yang nyamar. Zikiran jarang, tapi pakaian sufi. Dompet payah, karajo nak do. Zikirlah kurang, kerja ndak ada. Ditanya dia orang, "Bade engkau ndak bekerja?" Apa jawabnya? "Saya sufi." Maka Imam Syafi'i menyindir sufi-sufi palsu. Panitia. Jadi mereka ini menggunakan satu riwayat tidak sesuai yang dimaksud oleh Imam Syafi'i. Imam Baihaqi kan menjelaskan, Imam Fakhruddin Ar-Razi nanti menjelaskan. Yang paling faham kalam Imam Syafi'i kan Syafi'i. Inilah hipokritnya mereka. Giliran bermazhab gak boleh ikut Syafi'i, giliran mau menghantam sufi pakai Imam Syafi'i. Nang kalamak parinya jo, ya. Ini Buya Habib, pakailah masker Buya Habib tuh. Kau dikritik lu Buya Habib dorang kok. Di riwayat Imam Kusyairi sezaman Imam Al-Baihaqi, bahkan guru murid. Imam Kusyairi itu nulis kitab Risalah Kusyairiyah. Di belakang kitab, di akhir-akhir ada kisah antara Imam Ahmad, Imam Syafi'i, lalu ada seorang sufi yang asli. Sufi yang asli. Mungkin pernah kami hikayatkan di sini. Imam Ahmad mengatakan, "Ya Aba Abdullah, ya Muhammad bin Idris, Tuan Guru Muhammad bin Idris, ambo ingin menguji seorang sufiko." Sebab Imam Syafi'i pernah berkalam tadi sebelumnya, sufi itu pemalas, sufi itu jahul, jahil, tidak tahu dia dalil, kan gitu. Tapi Imam Syafi'i ketika melihat sosok yang lewat, Imam Syafi'i mengatakan, "La, ya. Jangan, hai Aba Abdullah, jangan wahai Ahmad bin Hanbal." Jadi Imam Syafi'i dengan kasus yang berbeda, orang berbeda, beda sikap. Ada sufi palsu, ada sufi asli. Kok sufi asli nanti bu?
Jangan salah, Imam Qushairi ahli hadis, Imam Baihaqi ahli hadis. Orang yang menggunakan riwayat beliau bukan ahli hadis. Oke? Lewatlah orang itu. Bertanyalah Imam Ahmad, ngetes. Hei Sufi, apa pendapatmu jika seseorang sholat, dia bingung sholat zuhur, tapi bingung ini 3 rakaat atau 4 rakaat. Kira-kira jawab apa? Kalau dia tolibin aja jawabnya ya. Sujud sahwi, sebelum sujud sahwi jadiin 3 dulu, berita baca lain, kan gitu. Itu jawaban fikih. Kalau jawaban hadis diriwayatkan dari fulan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi salat sujud sahwi gitu. Maunya Imam Ahmad begitu. Tapi sang sufi yang asli, beliau menjawab dengan jawaban yang tidak terkira oleh Imam Ahmad. Ya Aba Abdillah, Tuan Guru Abu Abdillah, engkau kan orang alim. Kalau ada seorang murid lalai mengingat Allah, kurang mengenal Allah, ajarkan dia mengenal Allah, baru ajak sholat. Pingsan Imam Ahmad langsung. Fasaiqa Ahmad, Imam Ahmad langsung pingsan. Itu kalau Imam Ahmad karena kalbunya lembut, beliau pingsan. Ada beberapa orang berteriak. Itu tadi disuruh salah satu jamaah beliau, kita bahas tentang masalah la ilaha illallah. Langsung keluar tuh ekstase kawan-kawan tuh. Itu bukan jin. Itu normal, itu biasa. Kayak kita nonton bola lah. Bola mau masuk ke dalam, ya. Kira-kira begitu. Ya. Lah, udah 8:30 hari. Iya. Ya. Jadi gini Ustaz, biasanya di kampung saya ini setiap ada orang meninggal dunia biasanya diadakan sholawatan. Tapi didengar dari beberapa pendapat Ustaz, ada yang beranggapan bahwa sholawatan ini tergolong bid'ah. Apakah itu benar Ustaz? Sholawat kok bid'ah? Sholawat itu perintah langsung dari Allah. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu, langsung perintah. Hai orang beriman, bersolawatlah engkau dan ucapkanlah salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke? Alasannya karena orang meninggal. Padahal ayatnya kan bebas. Ayatnya bebas nggak? Jadi mereka itu melarang yang Allah khusus, yang Allah umumkan. Allah mengatakan general, umum. Lalu orang itu mengkhususkan. Ya enggak? Itu pertama. Yang kedua, lai tahu orang kitab apa yang nyularang? Tanya mucek yang apa tanya? Lai tahu kitab apa yang dilarang tuh? Judulnya lai tahu enggak? Kitab salawat saja? Enggak. Ambo bertanya, lai tahu judulnya enggak? Enggak. Aco tanya ku Ustaz, lai tahu angku judulnya enggak? Jangan-jangan enggak tahu belum. Kece orang, ini enggak pernah baca dong. Enggak pernah khatam. Kece gurunya ada syirik di dalamnya. Sebab memuji Rasulullah. Kalau muji gurunya boleh, muji Rasulullah enggak boleh. Di dalam kitab salawat itu ada pujian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anu mau kitabnya Dalailul Khairat. Dalailul Khairat. Dalail Khairat itu ditulis oleh Maulana Imam Al-Jazuli. Imam Al-Jazuli. Kitab itu bukan untuk kematian. Bebas. Orang lahir, orang sunatan. Dulu, di masa dulu, tanggung cerita, kami dulu kalau maulid baca itu. Kalau orang lahir baca itu, tasyukuran. Orang sunat baca itu. Acara-acara baca itu.
Tapi kini karena hanya dibaca 7 hari 3 hari selama orang wafat, akhirnya anak-anak takut melihat kitab salawat. Biku mati bawa biku baca. Ya. Padahal kalau di Jawa pesantren selesai khatam 30 juz hafalan Quran itu diijazahkan kitab salawat. Jadi hafiz-hafiz orang tuh. Di sekolah ada hafiz Quran itu kan nyubidahkan pula dalail palingnya hafal berapa juz. Kalau juz al-pukat ya. Juz corona calik. Taib. Dulu Syekh Abdurrahman Batuampa membawa ijazah itu dan Syekh Abdurrahman Kumangu ijazah dalail dan Syekh Abdul Wahid Salihi. Itu sebabnya berkembang dulu di negeri awak baca kitab dalail, berkembang luar biasa. Dulu kami diajarkan di Buya Dahnar tuh Engku Tebek Dani, Engku Dani. Kini beliau lah sangat sepuh ya. Beliau mengatakan kami dulu diajarkan oleh Syekh di Batuampa dan murid-murid Buya Tebek Gadang. Gitu. Jadi itu dibawa dari Tebek Gadang dulu. Jadi tradisi baca dalail. Dan itu isinya salawat. Satu salawat 10 keberkahan. Makanya kami alhamdulillah di Ribat itu kita salawatan dan baca ratibul haddad dengan niat semoga Allah menjaga. Datang cuci tangan, kawan-kawan pakai masker. Awalnya datang 10 orang, lama-lama 100 orang. Saksi Pak Tentara. Akhirnya tidak bisa pakai prokes lah. Itu di Jakarta Pak, bukan di Payakumbuh. Ya. Cuma karena kita tertutup, jadi kita terbatas orangnya masih bisa diatur. Dan kami niatkan baca doa itu semoga kawan-kawan terjaga. Alhamdulillah selama kajian itu berjalan setahun, yang kena cuma kami, mereka enggak. Jadi ketarik ke bawah. Ya. Tapi kena pun bukan pas kajian, pulang Muharraman dari salah satu tempat di BSD. Ayo kena ya mau. 2 kali mau kena. Tapi pas pengajian di Ribat itu nggak pakai prokes, itu kami aman-aman saja. Dan kawan-kawan pun heran, bukan Ar-Razi yang hebat, tapi kami berdoa ya Allah, kami angkat doa tolong jaga kawan-kawan. Sebab ada jaminan dari Allah. Siapa yang keluar dari rumahnya menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah hatta yarji. Dia di jalan Allah, itu jaminan Allah. Jadi penyakit itu kadang nyoado, kalau yakin insya Allah Allah jaga Allah ya. Jadi kami PR kami di situ ya. Beda-beda mazhab setiap boleh nak ya, beda-beda mazhab setiap boleh. Kami tidak boleh lo melarang Buya pakai masker ya. Harus pakai Buya ya. Lah afwan kami ada acara suriku lah dulu, nanti kita lanjutkan di waktu yang lain. Lah kowe nek ulama kan gak tahu mikir ngene. Quran mbok waca Yasin ben Mariopo, Waqiah ben Mariopo. Dadi Quran ning ngarepe wong saleh-saleh ra tau ngaji kan koyo jimat. Ayo takokno wong saleh sak donya, nek ra Quran koyo jimat. Maca iki ben ngene tabarok ben bebas mungkar nakir, maca Waqiah ben bebas melarat. Maca iki ben iki. Ya itu baik. Tapi ra tau mikir semangate Quran ngatur urip iku ra tau. Beda mbek ulama maca fatadzaru kal muallaqah. Iya, wedok wae sing nasibe koyo barang kan gara-gara sing lanang ngene-ngene. Terus ulama sing alim-alim gawe bab rafa, gawe bab khulu, gawe bab-bab sing dadi solusine umat. Wong saleh kelakuane ra ngarang ngono, wong abid-abid kelakuane ra ngono. Pokoke nang masjid ibadah nang bus warga. Mulane ibadah ngene iki ora bandingane ulama mikir sak jam iku padha karo 6 tahun. Padahal aku sedina minimal mikir 6 jam, hitung wae 6 jam ping 6 tahun. Ayo. Lah nak ping sak umurku ayo. Terus ana wong abid nyaingi, wah sak kaduwen. Cara makom wis apa? Nah, tapi yang ibadah kan ora nggo saing-saingan. Cuma kula ngomong gelo kula mon, gelo tenan kula. Ila yaumil kiamah kula gelo. Baya wong maca Quran iku ngergani pangeran. Mosok pangeran nganti duka wala tattakhidhu ayatillahi huzwa. Jadi orang sing ini sekaligus tak maklumatkan ke seluruh wong sing ngaji kula. Aja geman dolanan wong wedok. Cek kowe dadi kiai. Maksudnya aja dolanan nak iya nak ora-ora sing jelas. Pokoke dhewe pangeran wala tumsikuhunna dirarul. Tak kowe aja geman imsak secara dirar. Allah duka malih tadi sampai wala tattakhidhu
ayatillahi husna. Hukum-hukum sing terkait wong wedok iku ayat-ayate pengiran. Ojo mbok gawe guyonan. Nak iya nak ora-ora iku pokoke fatadzaruha kalmual. Nah iku sing di. Jadi jelas ya cara kula, tapi tetep wae nek ora mendesak kira usah pegatan. Siji ya kowe golek nek kangelan. Nomor loro iku ya abghadul halal ila at-thalaq. Sesuatu halal yang Allah enggak suka itu tolak. Tapi nak gitu ya bojomu wis bener-bener sumpah serapan nak roh kowe mutah-mutah. Utawa raimu iku terus kaya roh gerduwo. Wis piye meneh nek wis nganti ngono, kondisi ngono ya anggap ae sepanjang ya dek wong mukminah ora oleh rabi gerduwo saiki. Muang kalau ngomong gak semua atekno wong tenan amit-amit tenan. Man kula nu anggere ana cah sarang ngaos kula sing bocah-bocah tesih 6 umur nggih pokoke mutamat aliyah saged maca muin. Mesti tak jak mengkaji kitab Tarseh ning bab rafa ambek hulu. Karena kita harus cari sebanyak mungkin cara untuk perempuan keluar dari suaminya jika suaminya nakal. Lah di Indonesia tuh perangkat itu dibikin ulama. Ini termasuk sigot taklek di KUA itu dulu yang bikin ulama. Anake karek nglakoni sing untuk gaji, sajane sing gawe ku ulama. Naipe sing untuk apa? Gaji. Sing gawe taklek ku dhisik ulama, mergo serah kelakon. Lho saiki wae cek ngono apalagi orang dulu kan kawin cerai kawin. Ya jadi ben sampean ngerti dari hukumnya Allah sing terkait wong wedok iku Allah sampai seperti itu. Wa in aradtum mustibdala zawjin makana zawji wa ataitum ikhtahunna qintaran fala ta'khudhu minhu syai'a. Hukum terkait itu tuh diulang-ulang. Tapi intinya kalau suwun aja sampai kita ngalami fatadzaruha kal malako. Nak seneng ya servis sing apik, nak wis ora seneng ya cuma nggih wae. Tapi aja jeman juga mempermudah tolak itu ya keliru lah. Jenenge tukaran itu kan bagian dari kehidupan, loh. Iku terusno wae wis nyatane bertahun-tahun tukaran ya baik-baik saja. Anggap ae tukaran niku ekspresif. Bojoku ngamuk, bareng ku benteng piring, ku cara dadi pemain sinetron bagus. Kalau marah itu ya diekspresikan. Jadi bangga gede bojo sing ekspresif, apa? Ekspresif. Nah, jadi cara pemeran niku bagus apa? Bagus. Nah, sing kowe delek ya bagus. Di mana-mana kalau ada ancaman harus lari. Bojomu ya kudu ngerti, wah suami saya bagus. Takut ada masalah, lari itu bagus. Lari dari masalah kan bagian dari kearifan. Pokoknya uripku analisis secara ilmu ben biasa apa? Jadi uripku akhirnya happy no. Jadi kayak anggere ning pelarian wah bojoku ekspresif tenan. Kok dhisik ra dadi pemain sinetron atau ora duwe. Timbang ekspresif ning omah kan gak ono sing gaji. Bojo akhirnya ya sadar. Wah semane bojoku, tak amuk malah mirip, pinter tenan cah iku. Wis ngerti damu ora enak, mirip. Jadi akhirnya suami istri saling mengakui kelebihan masing-masing. Tak gelem, agak-agak ya ora tapi. Jadi tenan ya, jadi tentang masalah tolak. Jadi ora ono Quran bakas detail masalah fikih koyok masalah suami istri. Sih ada ayat lagi tentang ini. Wong nek ora seneng, iku ora ini ora gelem. Kowe nek lagi mangkel mbek bojomu kan padha ora seneng ora ini. Ngono iku sak IP-IP-mu roh kowe ora seneng. Pemenah mertuamu kiye dinge bol. Lah kowe roh mertuamu nek kondisi ngono iku gedeng moke sing berbau keluargane istri. Oh dasar wong kono matru. Nganti kadang sak tanggane, sak daerahe. Ada bang. Wis gedeng ya sematene wong tenan. Kuwi roh sing berbau daerah kono wis padha saling itu. Lha iku pangeran wis pirsa nek kelakuanmu niku pirsa, senemen pirsane jenenge pangeran. Sampai ana ayat wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman. Jika dua mempelai ini sudah pra-cerai atau rondok meh cerai. Ape cerai wijek mikir-mikir, maka yang datang jangan orangnya. Mergo roh raine padha kaya roh gerduwo. Maka solusinya fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Jadi pihak suami ya kirim mediator, pihak istri kirim. Karena ini yang masih mungkin rembukan, biasanya ada Jawa ngutus kiai. Nak ketemu podo ketemune kan langsung bentrok. Roh raine iku podo neke. Iku ora mungkin iso rembukan. Iku pangeran pirsa banget. Wong mangkel ora bakal iso. Akhirnya Allah bikin solusi fab'asu hakamam min ahli wa hakamam. Terus pangeran niku luar biasa masyaallah Qur'ane. Sing lanang mbek sing wedok kon ning omah ngenteni hasil rembukan. Mereka nak ketemu terus dawuh pangeran iyurida islaha yuwaffiqillahu bainahuma. Insyaallah nak pancen ning omah iku jek menyisakan niat baik.
Yuwaffiqillahu bainakuma, pasti ada jalan keluarnya. Ngene kena lagi nang-nangan mbek wong ora perlu ketemu. Kirim mediator. Mergo yes ngono. Lha iku sing dipakai Sayyidina Ali karramallahu wajah ketika tukaran mbek Muawiyah, mau perdamaian. Ali ku mau ketemu Muawiyah. Muawiyah yo mau ketemu Ali. Wong lagi tukaran kok ketemu kan ra enak. Lho coba genane pas Indonesia kubu-kubuan. Terus kon ketemu ku piye? Ya kangenan. Ya suwi. Lagi ketemu ning kereta mbok ning ndi ra roh. Pokoke tapi nek pas lagi neng-nengan iku ora usah ketemu. Pancen sunate wong neng-nengan ora usah. Wes jenenge ora lagi wis bener iku cara aku. Wes kudu sing suwi lewat mediator sana sini lagi akhirnya. Iku ora ning Indonesia tok zaman Sayyidina Ali mbek Sayyidina Muawiyah aku ya mau ketemu wong. Lah misale wong tukaran kok bisa ketemu di mana? Iku tukaran tah pacaran kan lucu kan? Mosok tukaran amen WA-an bisa ketemu di mana ayo ngopi-ngopi. Lagi tukaran, ayo kita ketemu ayo. Yo jenenge ra tukaran, dul jenenge tukaran iku krungu kabare ya ora seneng lah, krungu musibah seneng kan ngono jenenge tukaran. Iku pangeran wis pirsa banget watake manusa. Kalau jenis ini, maksudnya iki bakas pikiran. Kena apa pikirane ulama iku luwih apik timbang ibadah wong abid pira swidak. Wong abid itu mangkel no pancen kadang. Tapi yo saleh, mangkel yo dosa kowe wong saleh kok mbok mangkel. Tapi kadang mangkel. Wong sering disowani tiyang-tiyang saleh. Dua il penggane itikaf nak rong wedok merem wis saleh pol. Sering sowan kula, nek kula nggih nyucup. Tapi kula kakuati tak takoki. Pak, sakniki niku madrasah teng desa jenengan urip apa mati? Mboten ngertos kula Gus. Kuwabeh sing terkait mlakune agamane pangeran jawabane mboten ngertos. Tak mangkeli wong saleh ra tak mangkeli iku ora tau jenenge mikir tanggane iso ngaji ta ora, iso pesolatan ta ora, iso najis ra, iso dipikir. Sementara ana guru ning nggonku wis mlebu mbek rokokan. Sak wenake dhewe. Gus. Kandakno niku. Madrasah kula wis meh mati, Gus. Lah murid karek pitu Gus. Kandakno alumni iki tak ajak mulang ngaji ora gelem. Nek jenengan sing ngandani kan nurut. Badhe mletene ngene tapi wedi matine madrasah. Rokok apa? Kangkang lak kono-kono. Tukono rokok. Iki kiai latihan aku. Kono rokok, jek tak sangoni. Ya nak bingung rene jeng, nggih Gus. Jebule bingung sering wah nyorok. Ruangsa ku ora arang-arang bingunge. Aduh matane wong iki. Ngono wae dhuwur gunung kan. Tau tak tili. Tak tili iku sakake ya Allah. Kiai yang ngresuk niku mek telo dhewe, adol telo dhewe, monggo murid-murid madrasah anak sore. Di tanah swidik diwakafno madrasah. Lah jong mletemu ngene kok parek pangeran ngurus madrasah. Yo temenan. Nak mikir ngono yo. Lah yo mletene ngono iku mikir madrasah. Sing saleh mau gak mikir. Lah yo mulane wong saleh ngene iki yo hormati sak kadare, ora usah tukono ora mbarno wis. Ora perlu dihormati, penting aja coba. Karena tadi egoisnya. Nah ulama kan beda, mulane innama yakhsyawuha min ibadihil ulama. Tetep abid sing ngene iki tingkat khosyai tetep wedi ulama. Abid iki mau wedi dekne mlebu neraka. Sementara sing ulama mau wedi agamane pangeran gak mlaku. Lah wedi agamane pangeran gak mlaku iku sak ndure khosyah, sak ndure wedi pangeran kaya para nabi. Para nabi sing dikuwatiri apa? Islam gak mlaku. Para ulama sing dikuwatiri Islam gak mlaku. Sementara wong abid kadang mau mikir nasibe awake dhewe. Mun tak tukono rokok, tak sangoni. Aku wis tak hormati tenan. Ketemu anake kula hormati. Ajane kula nggih sempat Gus Nudon nak menawa ora sering, itu sering ya nganti saiki. Apa akhire tak nikmati. Nah, undang, iki bingung. Wah, nggih Gus. Nah, aku anggar ngundang. Wis matekno wong tenan wis. Tapi seneng kula, seneng banget. Iki cerita, dadi kudu mikir masuk Said Alawi Al-Asgab sing aran kitab Tarsya iku bakas bab tolak berapa. Sering kula sinone. Sampai hampir cah sarang sing ngaji kula sorogan mesti tak peseni jong. Kowe kanca diskusi cah 10 tapi ro sing alim-alim kitab iki diskusekno sing bab iki nggih. Engko gang seminggu ditasehno kula. Karena kita harus bikin cara supaya perempuan ini kalau ngalamin gitu ada solusinya. Lah termasuk itu yang dibuat para ulama ketika bikin taklek napa? Nane kula jeling ya, nek ana wong rabi ora pati santri mesti kon maca taklek. Ya nganti beliau ikut menyaksikan. Kula nggih ngoten anggere kula ngapekno santri buat tak pengen maca taklek, tapi nek sing rai-rai ra jelas, ah waca sing banter. Lah nek banter barang ben seksine akeh. Dadi engko nek karuan kowe sesuai taklekku nang ucul nang wis ngene. Kadang mertuane lagi seneng ya, sebuti lho Gus, wong lagi rabi kok sebakas ngono. Lah nek gelem ya wis. Nggih.
Jenenge lagi rapi yo meyakinkan. Entah ini ya. Rayu-rayu ngene iki gak meyakinkan plus. Niki mboten krana ulama sinis, mergo ulama kabeh kepengin cara suami istri aja sampai sing dikuwatirno Quran apa fatadzaruha kal mu'allaqah. Maksudku betapa apike ulama. Cukup sampai wong wedok iso ben ngalami kal mu'allaqah barang sing di gantung. Nanti ke jogeman gedeng ulama kualat masuk doroko andang-andang ngono sebeno ngono sebelum mikir madrasah kula mati Gus. Lah pejabat niku ya sebagian itu banyak ngerti kalau kiai kadang ya udine mbek kula. Akhirnya nak takok Gus niki sumbang ngono ah gak wong iku. Ribet ta menurut. Ya Allah ya. Ya dadi kena apa kok tafakkuru saatin khairun min ibadati sitina napa? Oh maksudnya mikir ngono iku ora mikir nasibmu dhewe lha apa dihormati pangeran mikir nasibmu. Ana ulama kok mikir nasibmu anakku akeh. Warisan radu iki bicarane ngembangno. Iku ora mikir iku tomak iku jenenge anak-anak. Mikir iku ya sing mau mlakune agama. Lah anak misale ulama kok mikir anakku akeh iki piye-piye sok nasibe iku jenenge ora mikir dul-dul. Jenenge khauful fakri wedi fakir. Iku ora ulama tok, masa wong awam wedi fakir. Berarti pas iku dene ora nganggo selerane ulama, selera wong awam. Nah ulama tenan mikirnya gak ngono. Anakku akeh alhamdulillah sing urip-urip agamane pangeran iku akeh. Matur nuwun Gusti anak. Misalnya masalah akeh mari ganjaran kathah Gusti matur nuwun ngono terus. Engko sesuk wali dhewe. Lah pas wali dhewe diangkat pangeran wis lahumul busra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Pasti terus uripe difasilitasi pangeran cek babakan donya cek babakan akhirat. Bismillah wa mattaqillah ja'alahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Jadi carane ngono, kok mikir ngono kiai kok mikir masa depan. Kiai kon bayangno sesuk mati. Wa amali akhiratika ka anak katamu tuh. Kiai kok mikir masa depan. Ngono kon kuliah ben bakas futuristik. Kiai kon bakas masa depan barang. Kiai pokoke urip sedina mikir agamane pangeran. Cek uripne alhamdulillah urip meneh. Beli mati-mati ora masalah, tetep bayangno sesuk mati. Ya iku fikratun fi ayatillah. Terima kasih karena sudah menyaksikan kajian dari Buya Ar-Razi Hasim dan juga Gus Baha mengenai surat Waqiah. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.